Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almitria Jinaga akan menjelaskan tentang sejarah tafsir. Sejak di Mekah, arus kegiatan pengajaran berjalan tanpa dapat dihalangi kendati berhadapan dengan berbagai hambatan dan siksaan yang dikenakan secara paksa dan masyarakat. Sikap tegas bukti yang meyakinkan akan keterikatan dan rujukan mereka terhadap kitab Allah. Dalam sejarahnya, tafsir-tafsir Al-Quran berkembang sesuai kebutuhan zaman. Masyarakat yang dihadapi oleh sang mufasir sebagai peletak metode dalam penafsirannya, kalau dapat dideskripsikan sejarah perkembangan tafsir dari segi corak penafsirannya, maka perkembangannya dapat pula ditinjau dari segi kodifasi atau penulisan, dan itu dapat dilihat dalam 3 periode. Periode pertama, masa Rasulullah SAW dan sahabat. Pada periode ini, tafsir belum tertulis dan secara umum periwayatan ketika itu tersebar secara lisan. Sebagai Rasul, Nabi Muhammad berfungsi sebagai mubayin atau pemberi penjelasan. Penjelasan terhadap apa yang telah diturunkan Allah melalui wahyu yang disampaikan Jibril kepadanya. Beliau menjelaskan kepada para sahabat tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami atau samar artinya. Para sahabat senantiasa antusias setiap apa yang disampaikan Nabi, namun di saat mereka menyimak wahyu dari Nabi, lalu tidak memahami makna kandungannya, ayatnya, mereka lantas bertanya kepada Nabi. Di saat itu Nabi langsung menafsirkan ayat tersebut. Beliau menafsirkan terkadang menghubungkan ayat satu dengan ayat yang lainnya, atau yufasiru ba'duhu ba'dan. Ketika menafsirkan ini, Nabi tidak berangkat dari dirinya, melainkan berdasarkan dari petunjuk Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Bahasa yang dipakai Al-Quran merupakan bahasa Arab asli, terkecuali ada beberapa kalimat yang berasal dari bahasa lain yang telah diserap ke dalam bahasa Arab dan menjadi bahasa Arab. Lafal-lafal itu ada yang dikehendaki hakikatnya, ada yang dikehendaki majaznya. Ayat-ayat itu pula terkadang dijelaskan Nabi kandungannya, maknanya agar dapat dipahami dengan mudah para sahabat. As-Sabuni menjelaskan, para sahabat pada dasarnya telah memahami Al-Quran baik dari mufradat maupun tarkibnya. Ini didasari atas pengetahuan mereka terhadap bahasa Arab sebagai bahasa inti Al-Quran. Akan tetapi terkadang mereka membutuhkan penjelasan apabila mendapati ayat-ayat yang mereka tidak memahaminya. Penafsiran para sahabat terhadap Al-Quran hanya merujuk pada inti kandungan Al-Quran. Mereka adalah orang yang mengetahui secara langsung bagaimana Al-Quran diturunkan, sebab apa Al-Quran, serta peristiwa apa yang melatar belakangi Al-Quran diturunkan. Menurut Az-Zahabi, meskipun mereka tahu seluk-beluk ayat Al-Quran, namun terkadang mereka juga perlu mendiskusikan ayat tertentu yang belum diketahui maknanya. Pada periode ini, para sahabat menafsirkan Al-Quran berpegangan kepada ayat-ayat Al-Quran yang saling menafsirkan uraian Nabi dalam hadisnya, ijtihad para mereka sendiri, dan khobar dan ahli kitab baik dari kaum Yahudi ataupun Nasrani yang telah masuk Islam. Penafsiran sahabat terhadap ayat-ayat suci Al-Quran diperselisihkan martabatnya. Apabila tidak ada ruang untuk berpendapat dan tidak merujuk pada ahli kitab, maka mempunyai martabat sebagai hadis yang marfu. Apabila ada pendapat hasil ijtihad sahabat serta mendapat sumber dari ahli kitab, maka penafsiran itu bermartabat hadis mauquf. Dari segi metode, penafsiran pada periode ini yang umumnya dipakai adalah: pertama, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran sendiri. Kedua, bertendensi pada uraian Rasulullah SAW atau hadis. Ketiga, apabila para sahabat tidak menemukan penjelasan ayat-ayat di Al-Quran, baik dari Al-Quran dan hadis, maka sahabat melakukan ijtihad. Maka pada masa ini muncullah mufasir terkenal seperti Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, dan Abu Musa Al-Syari, Anas ibni Malik, Jabir ibnu Abdullah ibnu Amr, Abu Hurairah. Sedang ciri khusus tafsir pada periode ini diantaranya pada periode Al-Quran belum secara keseluruhan ditafsiri. Yang ditafsiri hanya ayat-ayat yang artinya belum jelas pada sebagian sahabat. Yang kedua, kecil perbedaan pendapat antara para sahabat dalam menyikapi pemahaman Al-Quran. Ketiga, kebanyakan mereka cukup mengetahui dengan makna secara global. Keempat, terbatas pada penjelasan makna yang mereka pahami dengan seringkas mungkin lafalnya. Kelima,
Jarangnya pengistimbatan hukum-hukum fikih secara ilmi dari ayat-ayat Al-Quran sebab belum adanya aliran-aliran keberagamaan dalam Islam. Pada masa ini tafsir belum terkodifikasi. 7. Model penafsiran sama dengan model hadis, bahkan tafsir dulu menjadi bagian dari hadis. Yang kedua, periode masa tabi'in. Periode ini bermula pada masa tabi'in yang notabene sebagai generasi kedua Islam. Al-Sabuni menyebut bahwa mufasir pada masa tabi'in jumlahnya sangat banyak, lebih banyak daripada mufasir para sahabat. Banyak tokoh penafsir muncul dari kalangan sahabat yang telah memberikan sumbangan besar dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga generasi selanjutnya dapat mengambil penafsiran dari pemikiran mereka. Munculnya para mufasir di kalangan tabi'in erat kaitannya dengan berakhirnya periode sahabat yang menjadi guru-guru para tabi'in. Mufasir di kalangan tabi'in banyak yang menyebar ke berbagai daerah kekuasaan Islam sekaligus menjadi guru-guru tafsir di daerah mereka. Sebagian ulama mengatakan periode ini bersama dengan pengkodifikasian hadis secara resmi bermula pada masa pemerintahan Umar ibnu Abdul Aziz. Tafsir ketika itu ditulis bergabung dengan penulisan hadis-hadis dan dihimpun dalam satu bab seperti bab-bab hadis. Walaupun tentunya penafsiran yang ditulis itu umumnya adalah tafsir bi al-Masur. Al-Qatan menjelaskan bahwa perkembangan tafsir pada masa ini lebih berkembang pesat daripada masa sahabat. Para mufasir periode ini telah memunculkan berbagai aliran penafsiran, terutama masalah mazhabiyah serta banyaknya penafsiran yang bersumber dari Israiliyat. Lebih lanjut, Al-Qatan menjelaskan tentang sumber-sumber rujukan. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran menjadi penafsir bagi ayat-ayat yang lain. Kedua, apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW selanjutnya disampaikan kepada para sahabat. Ketiga, apa yang diterima dari ahli kitab dari sisi kitab mereka selama tidak bertentangan dengan kitabullah. Keempat, tafsir tentang Al-Quran yang diriwayatkan oleh tabi'in dari sahabat. Ciri-ciri pokok tafsir pada periode ini. Pertama, pada periode ini banyak tafsir yang kemasukan Israiliyat dan Nasraniyat disebabkan banyaknya orang ahli kitab yang masuk Islam yang ikut mewarnai kehidupan para mufasir. Unsur-unsur kebudayaan tersebut tidaklah terkait dengan akidah atau hukum syari, tetapi terikat dengan hal-hal lain seperti riwayat tentang asal-usul kejadian, rahasia-rahasia wujud, serta cerita Nabi terdahulu. Kedua, penafsiran diambil dari sistem periwayatan dan talaki, tapi bukan secara global, sebab para tabi'in hanya mengambil dari guru-gurunya sedaerah saja. Penduduk masing-masing daerah mengutamakan tafsir karya mufasir yang berasal dari daerahnya. Sebagai contoh, penduduk Mekah mengambil penafsiran dari Abdullah bin Abbas, penduduk Madinah dari Ubay ibnu Ka'ab, dan seterusnya. 3. Nampak pada periode ini cikal bakal pertentangan antar mazhab sehingga penafsiran tidak objektif sebab bertendensi pada kepentingan mazhabnya. Keempat, perbedaan pendapat antar tabi'in sudah mulai menyebar. Pada periode tabi'in sudah mulai muncul pemalsuan dalam bidang tafsir. Hal ini sebab pertama, fanatisme mazhab. Setiap golongan merupakan pendukung mazhabnya dengan berbagai cara hingga menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan ideologi mereka serta menguatkan eksistensi mazhab mereka. Kedua, aliran politik. Banyak sekali hadis-hadis palsu terkait penafsiran ayat yang disandarkan kepada Ali ibnu Abi Thalib dan Ibnu Abbas karena mereka memandang bahwa keduanya adalah orang-orang dekat Nabi SAW. Ketiga, adanya semangat musuh-musuh Islam mereka dalam kaum zindik. Mereka masuk Islam hanya untuk merusak Islam dari dalam. Tafsir dari kalangan tabi'in masih diperselisihkan oleh ulama, apakah wajib dijadikan sebagai rujukan penafsiran atau tidak. Akan tetapi, perbedaan pandangan ini hanyalah berkisar pada tafsir yang bukan peninggalan Nabi SAW dan sahabat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tafsir dari tabi'in wajib untuk dijadikan rujukan karena mereka secara langsung mendapat riwayat tafsir dari sahabat Nabi SAW. Sedang sebagian ulama lain berpendapat bahwa tafsir dari tabi'in tidak wajib untuk digunakan dengan alasan pertama, para tabi'in tidak mendengar langsung tafsir dari Nabi SAW seperti halnya sahabat. Kedua, para tabi'in tidak menyaksikan secara langsung sebab asbab nuzul sehingga bisa menyebabkan saja mereka salah dalam memahami apa yang dikehendaki dari sebuah ayat. Ketiga, sifat andil dari para tabi'in masih diragukan, tidak seperti sahabat yang sudah pasti sifatnya adalah asbab hulukum udul. Yang ketiga, periode pengkodifikasian tafsir. Periode ini dimulai dengan penyusunan kitab-kitab tafsir secara khusus dan berdiri sendiri, yang oleh sementara ahli diduga dimulai oleh Al-Farabi dengan kitabnya yang berjudul Ma'ani Al-Quran. Tafsir mulai dibukukan pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal Bani Abbasiyah.
sekitar abad kedua Hijriah. Pada awal permulaan Bani Abbasiyah, para ulama mulai penulisan tafsir dengan mengumpulkan hadis-hadis tafsir yang diriwayatkan dari para tabi'in dan sahabat, sehingga tafsir masih kumpul dengan hadis. Mereka menyusun tafsir dengan menyebut ayat lalu mengutip hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut dari sahabat dan tabi'in, sehingga tafsir masih menjadi bagian dari kitab hadis. Di antara ulama yang mengumpulkan hadis guna mendapat tafsir adalah Sufyan ibnu Uyainah, Waqi ibni Jarrah, Syu'bah ibnu Hajjaj, Abdul Razak ibnu Hammam. Pada fase pembukuan setelahnya, penulisan tafsir mulai dipisahkan dari kitab-kitab hadis, sehingga tafsir menjadi ilmu tersendiri. Tafsir ditulis secara sistematis sesuai dengan tartib mushaf. Di antara ulama tafsir pada masa ini adalah Ibnu Majah, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Hatib, Ibnu Abi, Abu Syekh Ibnu Hibban Al-Hakim, dan Abu Bakar Ibnu Mardawai. Pada masa kodifikasi ini, tafsir dilalui beberapa fase. Pertama, tafsir diambil dengan cara periwayatan. Sahabat meriwayatkan dari Nabi, tabi'in meriwayatkan dari sahabat, atau sama-sama mereka meriwayatkan satu sama lain. Kedua, dimulainya budaya penulisan hadis. Bab tafsir masuk dalam salah satu dari bab-bab hadis. Ketiga, antara hadis dan tafsir terpisah antara satu sama lain. Tafsir mulai ditulis dan diurutkan sesuai urutan mushaf seperti yang dilakukan Ibnu Majah, Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Bakar Al-Mudarwahi, dan lainnya. Pada masa abad kedua Hijriah, muncul berbagai mazhab tafsir, baik berupa corak kefikihan ataupun akidah, dan setiap imam dari mazhab tersebut tak jarang mempunyai tafsir sebagai pegangan atau acuan dari mazhabnya. Tapi sayangnya di antara ulama tersebut, sebagian karangannya tak bisa sampai kepada kita, maka susah melacaknya hasil karangannya, kecuali dengan merujuk pada kitab-kitab tuntas tentang para mufasir tersebut. Di antara ulama pada periode ini adalah Muhammad ibnu Idris atau Imam Syafi'i, peletak mazhab Syafi'i. Beliau sempat menulis tentang tafsir dalam kitab Ma'ani Al-Quran. Muhammad ibnu Mustanir berguru para ulama Basrah, utamanya pada Imam As-Sibawi, kitab tafsir bernama Ma'ani Al-Quran fi At-Tafsir. Ketiga, Yahya ibnu Ziyad ibnu Abdullah Ad-Dulaimi yang dikenal dengan Al-Faro. Sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Faro merupakan ulama pertama yang berhasil menafsirkan semua ayat Al-Quran berdasarkan urutan mushaf. Keempat, Abdurrahman ibnu Hammam. Selain sebagai seorang hadis, beliau juga dikenal seorang mufasir dan lainnya. Sedangkan pada abad ketiga Hijriah telah banyak ulama-ulama yang menyusun tafsir, tapi banyak dari tafsir tersebut tidak sampai kepada kita. Di antaranya adalah tafsir karangan Ahmad ibni Alfa ibni Jibril al-Baghdad, Ali ibnu Musa ibnu Yazid al-Qami atau imam mazhabnya Hanafiyah pada zamannya, dan lainnya. Sedangkan tafsir yang paling monumental pada abad ini adalah tafsir karangan Imam At-Tabari yang dianggap sebagai tafsir pertama terbesar yang menggunakan metode tafsir bi al-masyhur. Setiap karya tafsir pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Mustaqim menuturkan kelebihan tafsir pada masa klasik, terutama pada masa abad antara lain, yaitu tidak bersifat sektarian yang dimaksud untuk membela mazhab tertentu. Kedua, tidak banyak perbedaan pendapat mereka mengenai hasil penafsirannya. Ketiga, belum bukan riwayat-riwayat tafsir Israiliyat yang dapat merusak Islam, terutama tafsir masa Nabi dan sahabat. Sedangkan sisi kelemahan tafsir pada masa klasik antara lain belum mencakup keseluruhan penafsiran ayat Al-Quran, sehingga masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang belum ditafsirkan. Kedua, penafsirannya masih bersifat parsial dan kurang mendetail dalam menafsirkan suatu ayat, sehingga kadang sulit mendapatkan gambaran yang utuh untuk mengenai pandangan Al-Quran terhadap suatu masalah tertentu. Tiga, pada masa tabi'in, tafsir sudah mulai bersifat sektarian dan mulai terkontaminasi oleh kepentingan mazhab tertentu, sehingga menjadi kurang objektif.
dalam menafsirkan Al-Quran. Keempat, pada masa tabi'in sudah mulai kemasukan riwayat-riwayat Israiliyat yang sebagian dapat membahayakan kemurnian ajaran Islam. Itu saja penjelasan dari saya tentang sejarah tafsir. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Almiti Radusnaga, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.